Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan imun yang kuat ya, agar kita selalu sehat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih meneruskan ya materi atau video yang sebelumnya, itu mengenai aneka permasalahan komputer dan cara penanganannya ya. Jadi untuk video sebelumnya atau materi sebelumnya saya sudah menjelaskan ya beberapa perangkat untuk permasalahannya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita mengarah kepada yang namanya VGA ya. Oke, kita cari dulu materinya. Nah, untuk materi VGA ya, dimana yang saya gunakan ini masih menggunakan buku ajar ya. Kerusakan pada VGA ya, sebelum kita mengetahui kerusakannya, yang jelas kita harus tahu dulu fungsi VGA itu apa ya, dimana kita sudah mempelajari fungsi VGA itu sebagai resolusi ya, lebih mengarah ke pikselnya yang menghubungkan antara VGA ini ke monitor ataupun ke proyektor ya, dan perangkat lainnya. Jadi jika kita paham fungsi dari VGA itu, sebenarnya penyakit atau kerusakan yang terjadi itu tidak jauh dari permasalahan dari fungsinya ya. Kita lihat sini, ketika terjadi kerusakan VGA ya dan solusi tidak kita temukan lagi ya, atau bisa jadi gampangan ketika VGA itu rusak ya. Jadi kalau kita yakin mengetahui apakah VGA kita itu hampir rusak atau tidak bisa digunakan lagi, ya dipastikan kita mendiagnosakan kerusakan ya. Tapi di sini kita harus paham dulu ya, ada banyak tanda-tanda peringatan ya, akan menunjukkan bahwa tanda kerusakan pada VGA ya, dan terus bagaimana cara memecahkan masalah untuk memudahkan secara tuntas ya. Jadi VGA komputer yang kita ketahui itu untuk memproses gambar yang dimasukkan kemudian diteruskan ya pada layar monitor yang tadi saya jelaskan sebagai output untuk ditampilkan ya. Jadi VGA yang sudah tersedia secara default ya pada motherboard itu disebut dengan VGA onboard ya. Jadi kalau VGA onboard itu adanya di motherboard yang kita ketahui ya. Jadi kalau kita punya motherboard ya, jika dia ada semacam untuk VGA, itu namanya VGA onboard ya, sudah tertanam pada motherboard itu ya. Nah, berikutnya karena sistem kerjanya sudah terpisah dari proses chipset ya, pada motherboard memiliki prosesor sendiri untuk memproses semua bit-bit pada gambar. Semakin besar kapasitas penyimpanan memori pada VGA ya, itu semakin bagus untuk resolusinya. Jadi VGA itu terkadang walaupun dia onboard ya, didukung oleh spek yang tinggi dari motherboard itu sendiri, itu biasanya kalau sudah dari pabrikannya VGA punya penyimpanan yang baik atau yang besar, itu hasil resolusinya juga
tidak mau kalah ya untuk yang teknologi saat ini ya. Nah, terus ada juga ya yang namanya VGA card. Jadi kalau yang tadi kita jelaskan namanya VGA onboard, yang ini namanya VGA card. Jadi ada kartu tambahan ya. Jadi kalau untuk VGA card ini biasanya kita masukkan pada slot khusus untuk VGA sendiri ya. Ada yang AGP. Nah, berikutnya untuk tanda-tanda kerusakan terjadi ya, jadi kita ngomongin untuk VGA card ini, itu biasanya layar akan berubah warna. Jadi saya ulangi lagi, dia akan mengarah kepada tampilan ya. Jadi kalau layar akan berubah warna ya, perubahan warna pada layar itu merupakan ciri-ciri pertama kerusakan pada VGA. Jadi layar yang berwarna tersebut karena adanya chipset yang sudah tidak bekerja pada VGA, atau bisa juga dikarenakan memori VGA card itu tidak berfungsi secara penuh ya, sehingga gambar yang dihasilkan bisa berbentuk seperti fuzzy atau pixelnya terlalu besar ya, semacam kotak-kotak gitu yang teracak ya, dimana warna yang gambarnya berbeda-beda satu dengan yang lain dan tidak menyusun seperti warna yang seharusnya ya. Jadi ini bermasalah dengan warnanya. Yang kedua itu VGA-nya panas ya, panas. Nah, sini kita lihat pada VGA card ya, sama halnya seperti prosesor pada komputer yang fungsinya memproses semua bit-bit gambar, dan jika chipset CPU tidak berfungsi secara penuh, maka gambar yang dihasilkan dipastikan tidak jelas ya, hanya terlihat seperti kumpalan kotak-kotak berwarna saja. Cara mengatasinya ya, biasanya dengan membuka casing komputer dan mengecek apakah kipas VGA-nya masih berfungsi atau tidak. Jadi kipas VGA ini sangat mempengaruhi kinerja dari VGA ya, karena panasnya itu dari kinerja VGA, jika ada kipasnya itu bisa membuat dingin proses kerja dari VGA tersebut ya. Jika tidak berfungsi lagi, sebaiknya digunakan pendingin yang lain ya. Jadi kita harus estimasi untuk kipasnya jika terjadi kerusakan seperti ini. Nah, ini kipasnya ya, atau blowernya. Jika terjadi kerusakan, itu yang harus kita perhatikan dulu ya, jangan sampai nanti VGA-nya panas ya dalam memprosesnya. Nah, berikutnya apa? Monitor kurang cerah ya. Nah, keadaan seperti ini biasanya terjadi karena monitor yang rusak ya, atau mungkin kabel VGA-nya yang tidak terpasang dengan benar ya, atau bisa jadi di sini kita menggunakan VGA card ya yang sudah terinstall dengan baik, tapi kita mencolokkan kabelnya pada VGA onboard. Nah, jadi yang kebaca itu pada VGA onboard ya. Jadi jangan sampai salah jika kita menggunakan onboard atau VGA tambahan, VGA card itu pastikan kabelnya ke VGA card ya, untuk menghasilkan hasil yang baik. Nah, berikutnya apa? Ada bunyi bip ya, ada yang 3x2 plus 4 ya. Jadi bunyi bip pada BIOS memang cara pertama untuk mendiagnosa kerusakan pada hardware komputer ya. Jadi setiap kerusakan terjadi pada hardware komputer itu memiliki bunyi dengan spek yang berbeda ya, baik itu bunyi RAM ya ataupun bunyi VGA itu. Jadi bunyi bip ini sama halnya kayak bunyi kode Morse ya, ada bunyi panjang dan ada juga yang bunyinya pendek, tergantung dari spek yang ada pada VGA tersebut ya. Ketika terdengar bunyi bip ya, maka kerusakan tersebut adalah VGA yang bisa tidak terpasang dengan benar. Solusinya adalah yang jelas kita harus mematikan dulu ya powernya tersebut, baru kita melakukan membuka VGA tersebut ya, membersihkan slot VGA-nya seperti yang pernah kita kerjakan di saat kita membersihkan slot VGA slot pada RAM maksudnya. Jadi proses pengerjaannya juga sama ya, untuk membersihkan kuningan pada slot kuningan yang ada di VGA tersebut ya. Jadi jika kita melihat dari dua kategori VGA ini ya, kalau misalkan kita
bersifat onboard itu biasanya drivernya sudah ada di motherboardnya ya, atau mungkin ada tambahan dari mainboard lainnya. Tapi kalau kita menambahkan VGA yang sifatnya VGA card, itu dipastikan ada driver tambahannya ya. Jadi jangan sampai nanti kita pengen menambah spek upgrade sebuah komputer, tapi setelah kita beli tapi kita tidak menginstal driver fungsi dari VGA tersebut. Nah, itu dipastikan percuma ya, atau dia tidak bekerja secara maksimal sesuai dengan fungsi yang tertera pada VGA atau buku panduan yang ada di VGA tersebut ya. Baiklah, demikian proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasannya ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat adik-adik dan mahasiswa semuanya. Saya akhiri sampai di sini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.